Saudara-saudara, selamat pagi. Kita akan bahas lagi satu tema yang sangat penting dalam kehidupan menggereja, yaitu perkawinan Katolik. Apa ciri dari perkawinan Katolik? Dalam artikel sebelumnya kita sudah melihat apa itu hakikat dan tujuan perkawinan Katolik. Selanjutnya kita melanjutkan refleksi kita pada sifat atau ciri hakiki perkawinan Katolik. Sifat atau ciri hakiki perkawinan Katolik itu adalah 1. Monogami, 2. Tidak dapat diceraikan, dan 3. Berlangsung seumur hidup. Berikut penjelasannya. Monogami. Perkawinan Katolik bersifat monogami, artinya bahwa perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuan dicipta dari tulang rusuk laki-laki untuk menunjukkan kesetaraan dan kesederajatan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kenapa tulang rusuk? Itu untuk bertanda kesederajatan dan dari tengah, biar tidak merendahin dan direndahin. Sejajar, biar tidak dikuasai maupun menguasai, agar mereka berdua saling memiliki, saling memberi dan menerima secara adil dan seimbang. Karena sehakikat dan semartabat itulah perkawinan satu lawan satu itu menjadi suatu sudah lengkap, penuh dan sempurna. Itu sesuai kehendak Allah sendiri. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging dalam tingkah yang sama-sama seimbang. Menjadi satu daging berarti kedua belah itu akan menyatu secara mesra dan intim dalam cinta yang benar. Menurut Santo Paulus, persatuan perkawinan suami istri ini menggambarkan persatuan ilahi antara anak domba Allah dengan mempelainya, atau antara Kristus dan gerejanya, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, persatuan ilahi itulah yang mendasari perkawinan Katolik, sehingga martabat perkawinan Katolik diangkat ke dalam martabat ilahi dan sakramental sebagai persatuan yang menyelamatkan, sebagaimana Kristus menyelamatkan gerejanya. Perkawinan yang bersifat monogami tentunya tidak dikehendaki Allah sendiri. Allah ingin agar pilihan hidup manusia untuk menikah dan membentuk keluarga, membawa mereka kepada kebahagiaan yang utuh dan lengkap. Oleh karena itu, hendaknya pasangan benar-benar mengerti apa artinya sifat monogami ini dan menghayati dengan sungguh-sungguh. Keinginan untuk membiarkan diri jatuh pada goda-goda hadirnya pihak lain dalam keluarga, relasi rahasia dengan orang lain, menjadi sesuatu yang amat bertentangan dengan sifat monogami ini. Maka sudah selayaknya dihindari, karena perkawinan adalah sarana keselamatan. Maka penoda antaranya tentunya merupakan dosa. Berikut tidak dapat diceraikan. Sebetulnya ini berkaitan erat dengan sifat monogami dan perkawinan Katolik tadi. Sebab kalau perjanjian itu sah, hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi tidak ada kuasa apapun yang boleh dan dapat memisahkan dan memutuskan ikatan perkawinan itu. Di dalam ikatan perkawinan ini, kesepakatan suami dan istri yang telah dibaptis saling memberi dan saling menerima telah dimeteraikan oleh Allah sendiri. Atas dasar inilah, maka perkawinan Katolik yang sudah diresmikan dan laksanakan melalui perjanjian layak dan legitim tidak dapat diceraikan. Ikatan perkawinan diperoleh dari keputusan bebas suami istri dan telah laksanakan tidak dapat kembali. Gereja tidak berkuasa untuk mengubah
penetapan kebijakan Allah ini. Perkawinan yang bersifat tak dapat dicarikan ini mensyaratkan bahwa idealnya tidak ada alasan apapun yang bisa menceraikan perkawinan mereka. Perkawinan ini disahkan sebab perkawinan yang bersyarat tak akan terjadi atau dilangsungkan. Sesuatu yang bersyarat tidak memiliki kepastian dan tidak berasal dari keputusan bebas. Idealnya lagi tidak akan ada perkawinan Katolik yang mengandaikan kesetiaan pasangannya pada suatu yang belum terjadi, entah itu peristiwa buruk ataupun ketidakcocokan. Mengatakan begitu berarti membuka peluang untuk mencari alasan-alasan egoistis. Maka juga idealnya tidak ketidakcocokan atau kecocokan sudah diketemukan sebelum perkawinan. Kalau pada masa kenyataan ada ketidakcocokan, pasti itu soal sedang tumbuhnya benih-benih egoisme. Apalagi kalau sampai pada keputusan tak sanggup lagi hidup bersama, terus mau berpisah, itu sudah jelas lari jauh dari hakikat perkawinan itu sendiri. Apalagi kalau sebetulnya sudah punya anak. Kalau pasangan sudah punya anak lalu mengatakan mau bercerai demi anak, ini sebuah pernyataan yang aneh. Kalau sudah demi anak, mestinya mereka kembali bersatu, meninggalkan ego mereka. Kalau berpisah demi anak, bisa. Kenapa bersatu malah tidak bisa? Seumur hidup, perkawinan Katolik yang monogami dan tercerai itu mengisyaratkan ikatan kebersamaan antara suami dan istri selama hidup. Batas akhir dari ikatan itu adalah pada batas hidup salah satu di antara mereka. Maka dikatakan bahwa ikatan itu tetap ada sampai ketika maut memisahkan mereka, dan ketika maut memisahkan mereka secara otomatis segala ikatan formal baik secara hukum maupun tanggung jawab moral menjadi tidak ada lagi. Tentu saja karena tidak ada lagi ikatan perkawinan dengan yang sudah meninggal, maka yang masih hidup tidak terhalang lagi jika ingin mengadakan perkawinan baru dengan online. Oleh karena ikatan perkawinan ini bersifat seumur hidup, maka selama masih hidup suami istri terikat secara eksklusif dan tetap sejak diucapkannya jadi perkawinan sampai maut memisahkan mereka. Ada persoalan apapun yang terjadi setelah perkawinan, sejak dahulu perkawinan adalah layak dan sah. Tidak pernah dapat dijadikan alasan bahwa ikatan perkawinan menjadi longgar atau rusak atau membatal. Oke, terima kasih.